Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subtik Hamad Mustur Saya Adelia Karisma Fitri. Agung Mulyana. dari kelompok 7 Shift D, beraktif analisa farmasi kuantitatif. Di sini kami akan menjelaskan mengenai netrimetri. Tetrasi netrimetri adalah tetrasi yang digunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya digunakan dalam bersenyawaan amina primer. Prinsip dasar tetrasi netrimetri atau prinsip diazotasi yaitu sebagai berikut ini. Pembentukan gram diazonium berasal dari gugus aminnya aromatik primer. Pembentukan senyawa nitrosamin berasal dari amin alifatik sekunder. Pembentukan senyawa azidari gugus hidrazida. Titik kritis dari tetrasi netrimetri yaitu untuk indikator luar itu suhunya harus di bawah 15 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan asam nitrik yang terbentuk dari reaksi natrium nitrit dengan asam tidak stabil dan mudah terurai. Begitu juga dengan garam diazonium yang terbentuk pada hasil titrasi juga tidak stabil. Sedangkan pada indikator dalam, suhunya tidak harus 15 derajat Celcius, tetapi harus dijaga agar tidak terlalu tinggi. Titik kritis yang kedua yaitu untuk penetesan natrium nitrit dari borax jangan terlalu cepat, karena pembentukan garam diazonium itu memerlukan waktu yang lama. Bila penetesannya terlalu cepat, maka asam nitrit belum bereaksi dengan sampel, sehingga ketika diteteskan dengan indikator luar, maka akan menimbulkan warna biru langsung, yang mana hasilnya menjadi tidak akurat. Dan juga untuk pH harus dalam suasana asam, karena apabila keasamannya kurang, maka titik akhir titrasinya menjadi tidak jelas dan garam diazonium yang terbentuk tidak sempurna, karena garam diazonium tidak stabil dalam keadaan netral maupun basah. Indikator yang digunakan dalam titrasi kali ini ada dua, yaitu indikator luar dan indikator dalam. Indikator dalam itu adalah pasta kanji amilum, sedangkan indikator luar adalah treopilin dan metilen blue. Alasan mengapa digunakan NaNO2 sebagai larutan baku karena sudah distandarisasi, yang mana sebelumnya itu memiliki sifat hidroskopis. Tapi setelah distandarisasi, dia tidak lagi memiliki sifat hidroskopis, maka dari itu zat tersebut dapat digunakan sebagai larutan baku. Sampel yang akan digunakan pada percobaan ini yaitu paracetamol yang akan ditentukan kadarnya menggunakan metode nitrimetri. Metode ini dipilih karena paracetamol adalah senyawa yang memiliki gugus amino sekunder. Meskipun syarat titrasi ini menggunakan gugus amino primer, namun senyawa tersebut dapat dihidrolisis terlebih dahulu menjadi senyawa dengan gugus amino primer. Cara penetapan kadar, pertama ditimbang terlebih dahulu sampel paracetamol sebanyak 500 mg yang dilarutkan dalam 15 ml asam klorida dan 30 ml aqueous. Paracetamol dilarutkan dalam larutan asam klorida dalam aqueous dengan perbandingan 1:2 dengan tujuan untuk membentuk suasana asam dan sebagai penghidrolisis amina sekunder menjadi amina primer. Kemudian larutan direflux selama 60 menit. Tujuan dari mereflux ini yaitu untuk mempercepat reaksi atau pelarutan sampel. Setelah direflux, kemudian larutan ditambahkan HCl pekat sebagai pemberi suasana asam dan didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius. Paracetamol dalam perlakuannya dilakukan pada suhu rendah karena paracetamol memiliki gugus fenol, sehingga harus dilakukan pada suhu rendah demi mencegah terbentuknya fenol dan gas nitrogen dari reaksi asam nitrit dengan paracetamol. Selanjutnya, larutan dititrasi dengan menggunakan larutan natrium nitrit 0,05 molar yang telah dibakukan sebelumnya. Pada titrasi ini, natrium nitrit akan bereaksi dengan asam klorida yang terkandung dan membentuk asam nitrit. Selain asam nitrit yang terbentuk, hasil samping yang akan terbentuk juga yaitu garam. Kemudian, asam nitrit yang terbentuk akan bereaksi dengan paracetamol dan menghasilkan garam diazonium dengan hasil samping berupa air. Untuk mekanismenya, amina aromatik primer dalam reaksi diazotasi bertindak sebagai nukleofil, yang mana akan bereaksi dengan ion nitrosonium yang terbentuk dalam larutan asam klorida dan natrium nitrit. Pada pembentukan garam diazonium akan melibatkan penyerangan nukleofil amina aromatik primer pada ion nitrosonium elektrofilik,
sehingga membentuk N-nitrosamin yang kemudian mengalami protonasi pada suasana asam, sehingga membentuk garam diazonium aromatik. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan perubahan warna pada kertas kanji iodida, yaitu berubah warna dari warna putih menjadi warna biru setelah digoreskan dengan larutan yang dititrasi. Hasil percobaan yang telah diperoleh bisa saja berbeda dengan literatur ataupun juga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya dalam penentuan titik akhir titrasi yang kurang tepat, di mana titik akhir titrasi ditentukan sebelum atau sesudah titik ekivalen. Begitu juga dengan ketidaktelitian dalam membaca skala alat ukur, pemberian air dalam melarutkan zat, indikator yang digunakan ternyata telah rusak, kesalahan dalam melakukan penimbangan atau penentuan berat sampel yang digunakan dalam titrasi, kesalahan pada hidrolisis parasetamol dengan cara reflux yang tidak menyuratkan jelas telah berubah menjadi gugus amin aromatis primer, sehingga titik akhirnya bergeser, dan juga dapat disebabkan karena sampel yang belum terhidrolisis secara sempurna, sehingga perhitungan kadar menjadi kurang akurat.